Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di episode berbagi perspektif. Jadi hari ini kita akan berkunjung ke rumah Om Teguh. Dia itu salah satu channel keepers di Makassar. Kemudian kita akan mendengar perspektif dari Om Teguh tentang bagaimana sih dunia percanaan di Makassar dari sudut pandang beliau. Nah, untuk berbagi perspektif ini bukan untuk mencari kebenaran ya atau teori yang paling benar dalam ngekip cana, tapi ini murni dari pengalaman atau sudut pandang narasumber, karena kebenaran yang hakiki itu hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung cekidot. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Pranoto, owner dari Cakalang Snackhead, admin dari Makassar Snackhead yang ada di Facebook, dan nama Facebook saya Teguh Pranoto. Awal mula saya bermain Snackhead di Makassar itu tahun 2019 awal. Nah, di sini ada pro kontra sebenarnya. Jadi masyarakat di Makassar sebagian besar memang masih awam masalah snackhead. Jadi ketika mereka melihat snackhead, mereka selalu bilang ini ikan gabus, ini ikan gabus. Memang ikan gabus, cuman berbeda dari gabus konsumsi yang biasa mereka lihat. Nah, awalnya itu saya main 2019 bulan Mei Juni ya, sekitaran itu. Saya keep pertama itu Yellow Centarum. Dari situ saya mulai belajar bagaimana membesarkan, bagaimana apa yang harus kita perhatikan dalam membesarkan Yellow Centarum ini. Treatment apa yang harus kita lakukan. Nah, meskipun mungkin waktu itu saya hanya berjalan beberapa orang di Makassar ini, hanya beberapa yang memelihara ini sebenarnya snackhead. Nah, kita belajar bersama, sharing dengan orang-orang di Jawa, orang-orang di Jakarta. Kami terus melakukan tanya jawab yang intens mengenai bagaimana caranya treatment. Nah, setelah itu saya memutuskan membuat sebuah grup di Facebook namanya Makassar Snackhead. Nah, tujuannya ya untuk menyebarkan virus dan menampung semua orang-orang yang berminat sekiranya untuk memelihara ikan snackhead ini. Setelah itu berkembang ke depan, alhamdulillah ada ide untuk membuat grup di WA juga. Nah, dari situ kami merangkul lagi orang yang memang basicnya itu dari ikan predator, dari aquascape. Nah, semua itu kumpul jadi satu di dalam grup WA itu juga. Nah, di grup WA itu juga kita sharing-sharing, berbagi ilmu. Dan alhamdulillah sekarang 2021 antusiasme di Makassar sudah lumayan meningkat dan bisa dibilang sangat spesifik. Jadi yang dulu memang orang kenalnya ikan gabus, bale salo, sekarang alhamdulillah sudah bisa bilang canna. Sebagian besar orang bertanya ikan sudah bisa bilang canna. Kenapa harus snackhead ya? Ya, poin pertama sih karena ikan ini bukan ikan predator yang rewel. Nah, maksud saya bukan merendahkan, tapi sebagian besar itu predator. Itu kan membutuhkan kayak aerator, filter, dan sebagainya. Nah, ikan snackhead ini menurut saya ya memang cocok untuk kayak saya ini yang pemalas gitu, untuk malas bersihkan akuarium, malas. Pokoknya untuk pemalas cocok sekali nih snackhead ini.
karena di sisi treatmentnya yang mudah dan tidak ribet amat lah. Cuma kasih makannya aja cuma satu kali 3 hari. Jadi puasanya lebih banyak daripada makannya sebenarnya. Jenis celana favorit ya, saya mulai dari apa yang pernah saya rasakan dulu. Saya pernah keep jenis Red Sampit, Yellow Centarum, Anrao, Pulcra, Green Marulius, Stewarti pernah, sama Asiatica RSWS. Nah, dari semua jenis itu menurut saya yang paling cocok untuk saya sendiri itu ya Yellow Centarum. Apa Yellow Centarum? Yellow Centarum menurut saya ikan yang penuh misteri. Jadi kita ngerawatnya itu penuh tantangan, dituntut untuk terus berpikir bagaimana perlakuan untuk ikan ini, karena 10 ekor yang dikip belum tentu hasilnya bakalan sama semua bagusnya. Jadi menurut saya Yellow Centarum itu ikan yang penuh tantangan, penuh misteri, dan belum tentu semua orang bisa. Untuk breeding, alhamdulillah saya termasuk orang pertama yang berhasil di Sulawesi Selatan ini untuk breeding Channa jenis Anrao. Prosesnya sih sebenarnya gampang-gampang sulit kalau berpikir. Jadi kita sendiri sebenarnya mau belajar atau memang menyerah sampai di situ sebenarnya, harus kita pantang menyerah. Jadi awalnya ini saya beli di ukuran 10 cm, 9-10 cm. Nah, dari situ saya coba pairing Jadi saya sekat di akuarium sambil saya perlihatkan ikan satu dengan ikan yang lain. Nah, sebulan atau 2 bulan itu saya lepas sekat Jadi setelah saya lepas sekat itu berlangsung selama 4 kali. Jadi proses lepas sekat itu berlangsung selama 4 kali, berarti ada 8 bulanan, sekitar 8 bulanan itu belum pairing juga. Nah, jadi saya akalin, yang terakhir itu saya menggunakan ram. Jadi saya bentuk ram itu menyerupai kandang, saya kurung yang betina di dalamnya, biarkan jantan yang berkeliling. Nah, alhamdulillah jadi Jadi saran saya untuk pairing Channa itu ya kita harus milih dulu kita mau breeding Channa untuk alasan ekonomis atau untuk memperbanyak jenis Channa itu sendiri di lingkungan kita, wilayah kita. Nah, kalau untuk dari segi ekonomi ya mending langsung beli yang ukuran agak besar, paling tidak ukuran indukan. Jadi kita tidak habis waktu untuk melihara dari ukuran 5 cm atau berapa cm untuk jadi size indukan. Nah, beda halnya kalau kita memang mau memperbanyak saja jenis ini di lingkungan kita. Silahkan kita bebas mau pelihara dari kecil atau mau langsung besar, itu bebas. Jadi ilmunya kita fokus kita mau breeding atau memang mau pelihara dari kecil sampai ke besar terus nge-pairing dan nge-breed. Jadi kalau para keepers mau fokus nge-breed ya ambil ukuran indukan, pelajari dan
fokus ngebreed. Kendala dalam kipcana itu yang umum saya temui dari kiper-kiper yang baru Om itu ya mungkin ikannya mati lompat Om. Jadi satu hal yang perlu kita perhatikan kalau kipcana itu ya tutup akuarium kita, tutup tank kita itu harus benar-benar rapat, tapi kita juga harus mempertimbangkan udara, sirkulasi udara yang keluar masuknya. Jadi kita atur sebagaimana mungkin supaya ikan itu tidak bisa lompat lah, paling tidak entah itu airnya dipendekin atau tutupnya dirapatin. Jadi rata-rata yang saya dapetin itu ya gitu, dia lupa kalau cana ini pelompat yang tangguh, jadi dia sepelekan penutup, akhirnya ikannya lompat dan mati. Itu saja. Untuk yang belum main cana, sini Ki jalan-jalan di Cakalang Snakehead. Saya kasih kenal Ki dengan cana. Maka saya kasih kenal Ki karena ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Jadi kenalan Ki dulu. Saya jamin pasti sayang Ki nanti. Untuk teman-teman komunitas Makassar Snakehead, bajunya Makassar Snakehead, silakan Om, kita jaga terus kekompakan, saling menghargai satu sama lain, saling membantu, terus bertukar pendapat Om, terus bertukar pikiran, karena tidak selamanya kita yang dibutuhkan, bisa saja besok lusa kita yang butuhkan orang lain. Jadi terus berbagi, insya Allah kita akan jadi komunitas yang besar di Makassar. Salam Snakehead. Oke, itu tadi episode berbagi perspektif dari Om Teguh Pranoto. Untuk teman-teman yang memang memiliki perspektif lain atau sudut pandang lain, jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar. Kita sama-sama belajar karena episode perspektif ini itu bukan untuk mencari kebenaran ya. Kita hanya mendengar dari sudut pandang narasumber seperti itu. Nah, untuk teman-teman juga yang ingin atau ada saran narasumber lain, silakan dicantumkan di kolom komentar. Kita akan mencoba untuk mendatangi narasumber-narasumber lain untuk berbagi perspektif tentang dunia percanaan atau snakehead yang ada di Makassar. Oke, mari kita ke farm atau ke tempat keepers yang belum pernah kita tuju. Gaskan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Pranoto, pemilik dari Cakalang Snakehead. Nama Facebook kami, nama Facebook saya Teguh Pranoto.